Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga selalu sehat. Kemudian hari ini masih bersama dengan Miss Nurul dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 9. Baiklah, sebelum memulai seperti biasa kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Silahkan memulai dengan membaca doa sebelum belajar. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam tujuan pembelajaran bab keempat ya. Kemarin sudah Miss Nurul jelaskan ada 8 tujuan dari bab yang keempat ini tentang listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Nah, adapun tujuan pembelajaran 1 sampai dengan 5 sudah kita pelajari di video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran 6, 7, dan 8. Kita mulai dari kelistrikan pada sistem saraf. Tubuh manusia itu mengandung listrik mulai dari organ jantung, ginjal, paru-paru, sistem pencernaan, sistem saraf, otot-otot, dan jaringan lainnya. Karena itu tegangan listrik dapat diukur loh di bagian tubuh manapun. Setiap sel di tubuh kamu memiliki tegangan antara negatif 90 mV pada saat rileks sampai 40 mV pada saat beraktivitas. Salah satu sistem tubuh yang memiliki sifat kelistrikan adalah sistem saraf. Mari kita pelajari struktur sel saraf dan susunan sistem sarafnya. Nah, yang pertama adalah sel saraf. Merupakan unit terkecil penyusun sistem saraf adalah sel saraf neuron. Neuron satu ke neuron yang lain terdiri atas badan sel saraf, dendrit, dan akson. Badan sel saraf mengandung inti sel dan sitoplasma. Dendrit merupakan serabut-serabut pendek yang berupa tonjolan sitoplasma yang bercabang dari badan sel. Pada umumnya, neuron memiliki lebih dari satu dendrit yang bercabang-cabang. Dendrit sendiri berfungsi untuk menerima rangsangan impuls yang datang dari ujung akson atau neuron lainnya. Kemudian impuls dibawa menuju ke badan sel saraf. Impuls itu rangsangan ya. Akson atau neurit merupakan serabut yang panjang dan umumnya tidak bercabang. Akson sendiri berfungsi untuk meneruskan impuls yang berasal dari badan sel saraf ke neuron lainnya. Akson mengandung benang-benang halus yang disebut dengan neurofibril, dibungkus selaput berwarna putih kekuningan disebut dengan selubung mielin. Selubung mielin tersusun dari rangkaian sel secuan dan berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls. Sel secuan membentuk jaringan yang berfungsi untuk menyediakan nutrisi bagi akson dan membantu regenerasi akson. Pada pertemuan antara mielin yang satu dengan yang lainnya terdapat bagian akson yang tidak terselubungi disebut dengan nodus Ranvier ya, yang berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls. Nah, ini adalah gambar dari struktur sel saraf. Bisa kita lihat dendrit, badan sel, neurit, akson, selubung mielin, nodus Ranvier, sel secuan, dan nukleus atau inti selnya. Selanjutnya adalah cara kerja saraf. Sel saraf berfungsi menerima dan meneruskan mentransmisikan rangsangan dalam bentuk pesan listrik impuls. Impuls atau rangsangan berjalan sepanjang neuron dalam satu arah. Titik dendrit menerima informasi dari rangsangan atau dari sel lainnya. Dendrit terdapat bagian sensor yang berfungsi menerima segala bentuk rangsangan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Dendrit membawa impuls menuju badan sel saraf. Jika rangsangan distimulus cukup kuat, sinyal listrik tersebut akan diteruskan ke akson. Akson membawa impuls menjauhi badan sel saraf. Akson dari suatu neuron dapat berhubung dengan dendrit dari neuron lainnya. Yang berhubungan antara akson dari satu neuron dengan dendrit dari neuron lainnya disebut dengan sinapsis ya. Selanjutnya sebelum masuk kita harus tahu apa itu potensial aksi yang merupakan eksitasi listrik yang berjalan cepat melalui akson ke ujung sinapsis ya. Nah, lanjut pada proses penghantaran impuls dari satu neuron ke neuron lain dalam tubuh kita sampai impuls mencapai tujuan tertentu adalah sebagai berikut caranya. Yang pertama adalah suatu zat kimia yang disebut neurotransmitter dilepas oleh akson dari neuron pertama ke dalam celah sinapsis dan membawa impuls menyeberangi celah sinapsis menuju ke dendrit neuron berikutnya. Contoh zat neuron transmitter adalah asetilkolin, noradrenalin, dan serotonin. Impuls yang melintas melalui sistem saraf akan dapat melompat dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Kemudian dalam serabut saraf, impuls melintas seperti suatu sinyal listrik. Semua proses ini terjadi dengan sangat cepat. Impuls sering melintas di sepanjang serabut saraf terbesar dengan kecepatan 90 meter per second. Selubung mielin sendiri adalah insulator yang baik dan memiliki kapasitas muatan yang tersimpan listrik sangat rendah. Potensial aksi tadi akan semakin menurun apabila melewati serabut saraf bermielin. Penurunan sinyal kemudian bertindak seperti rangsangan pada nodus Ranvier celah berikutnya untuk memulihkan potensial aksi kembali kepada keadaan awal. Nah, selanjutnya, dua faktor utama yang mempengaruhi kecepatan perlambatan potensial aksi adalah hambatan dalam membran inti dan kapasitas pada membran.
Penurunan potensial aksi akan meningkatkan kecepatan perambatan. Hambatan internal sebuah akson menurun dengan semakin meningkatnya diameter, sehingga sebuah akson dengan diameter besar akan memiliki kecepatan perambatan yang lebih tinggi daripada akson dengan diameter kecil. Semakin besar muatan yang tersimpan pada membran, semakin lambat kecepatan perambatannya. Kapasitansi rendah, sehingga muatan yang tersimpan di dalam bagian saraf bermielin sangat kecil dibandingkan pada serabut tanpa mielin pada diameter dan panjang yang sama. Oleh karena itu, kecepatan konduksi dalam serabut bermielin ini lebih cepat. Perbedaan kecepatan konduksi sinyal menjelaskan mengapa terjadi loncatan dari nodus dalam serabut saraf bermielin. Selanjutnya kita masuk kepada tipe sel saraf. Berdasarkan fungsinya di dalam tubuh kita ada 4 macam sel saraf. Yang pertama sel saraf sensorik atau neuron aferen, merupakan neuron yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor ke pusat saraf. Yang kedua ada sel saraf motorik atau neuron eferen, berfungsi untuk menghantar rangsangan dari saraf pusat ke efektor, otot, dan kelenjar. Yang ketiga ada sel saraf penghubung atau konektor, merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat ada sel saraf adjustor, yang merupakan neuron yang menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik di sumsum tulang belakang. Nah, kita masuk ke dalam susunan sistem saraf. Sistem saraf manusia dapat dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu terdiri atas otak, sumsum lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf somatik sadar, sistem saraf otonom tidak sadar. Rangsangan diterima oleh reseptor pada alat indera sensorik akan meneruskan rangsangan tersebut ke pusat saraf. Dari pusat saraf, tanggapan akan disampaikan ke efektor melalui saraf motorik. Efektor adalah organ atau jaringan yang bereaksi terhadap rangsangan, misalnya otot dan kelenjar. Reaksi atau tanggapan oleh efektor dapat berupa gerakan atau reaksi metabolisme. Baik, selanjutnya kita masuk ke susunan sistem saraf tentang sistem saraf pusat ya. Ini ada sistem saraf pusat itu berfungsi sebagai pusat koordinasi. Ingat, sistem saraf pusat berfungsi sebagai pusat koordinasi. Sistem saraf pusat tersusun atas otak, sumsum lanjutan, sumsum tulang belakang. Sementara otak sendiri terbagi atas otak besar, otak tengah, otak kecil. Antara otak dan sumsum tulang belakang terdapat sumsum lanjutan atau kita sebut medula oblongata. Nah, ini adalah gambar otak jika dilihat dari samping. Ada otak tengah, sumsum lanjutan, otak besar, otak kecil, dan sumsum tulang belakang. Baik, kita jelaskan satu persatu. Otak besar terdiri atas belahan kiri dan kanan. Belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan, sebaliknya belahan kanan mengatur tubuh bagian kiri. Otak besar terdiri atas lapisan luar korteks dan lapisan dalam medula. Otak besar berfungsi sebagai pusat pengendali berbagai aktivitas tubuh yang disadari, yaitu berpikir, kemauan, ingatan, mendengar, membau, bergerak, dan melihat. Kemudian otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah berkembang adalah lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleks pupil mata, pengatur gerakan bola mata, refleks akomodasi mata. Yang ketiga ada otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terdiri atas sisi sebelah kanan dan kiri. Belahan kanan dan kiri dihubungkan oleh jembatan farol yang terletak di bagian depan otak kecil. Apa fungsi otak kecil? Sebagai pusat keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak tubuh. Kemudian selanjutnya ada yang keempat, sumsum lanjutan atau medula oblongata, merupakan penghubung antara otak kecil dan sumsum tulang belakang. Sumsum lanjutan ini berfungsi sebagai pusat pengatur denyut jantung dan tekanan darah, gerak pernapasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, refleks menelan, muntah, batuk, dan bersin. Sedangkan yang kelima adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis, memanjang di dalam rongga tulang belakang mulai dari ruas tulang leher hingga tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang memiliki daerah putih dan abu-abu. Daerah putih dan abu-abu ya. Daerah abu-abu mengandung dendrit dan badan sel saraf, sedangkan daerah putih mengandung akson. Daerah abu-abu terbagi atas sayap dorsal yang mengandung saraf sensorik dan sayap ventral yang mengandung saraf motorik. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk meneruskan jalan impuls dari dan menuju otak serta pusat gerakan refleks. Baik ya, perlu diingat tadi sumsum tulang belakang akan ada dua daerah ya. Ada daerah abu-abu mengandung sayap dorsal yang mengandung saraf sensorik. Kemudian ada daerah putih. Nah, ini adalah gambar irisan melintang dari sumsum tulang belakang. Ada apa saja? Di gambar ini kita lihat ada daerah putih tadi, daerah abu-abu, sayap dorsal, sayap ventral, saraf motorik, saraf adjustor, saraf sensorik, reseptor, dan efektor. Ini adalah gambar irisan melintang dari sumsum tulang belakang ya.
kamu bisa pelajari nanti. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan sistem penghubung antara saraf pusat dengan organ-organ tubuh. Sistem saraf tepi terdiri atas saraf sadar somatik dan saraf tidak sadar otonom. Baik, di bawah disediakan tabel saraf simpatik dan saraf parasimpatik nih. Fungsinya dari saraf simpatik, salah satu contohnya adalah melebarkan pupil mata, contoh lainnya adalah menghambat kerja kelenjar ludah, merelaksasikan bronkiolus paru-paru, mempercepat denyut jantung, menghambat aktivitas lambung dan usus. Sementara saraf parasimpatik di sebelahnya ada menyempitkan pupil mata, merangsang kelenjar ludah, mengkontraksikan bronkiolus paru-paru, sampai pada meningkatkan pengosongan kandung kemih. Tadi ini dalam bentuk tabel, sekarang kita lihat ini dalam bentuk gambar. Sama ya, parasimpatik dan simpatik. Nih ada memperbesar pupil, yang di simpatik menghambat pengeluaran saliva atau kelenjar ludah. Sementara di parasimpatik ada memacu produksi saliva, melambat denyut jantung, terus menyempitkan bronkus ya. Selanjutnya kita berikan penjelasan tentang sistem saraf tepi yang terbagi menjadi dua, yaitu satu saraf sadar somatik terdiri atas 12 pasang serabut saraf kepala atau saraf kranial dan 31 pasang serabut saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Serabut saraf ini terdiri atas neuron sensorik atau neuron afferent dan neuron motorik atau neuron efferent. Sistem saraf somatik mengatur kerja organ tubuh secara sadar. Nah, yang kedua saraf otonom viscera. Saraf otonom mengontrol organ-organ dalam tanpa kita sadari. Ada dua macam saraf otonom, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik yang bekerja saling berlawanan antagonis. Baik, selanjutnya ada dua macam cara yang dilalui impuls, yaitu jalan panjang dan jalan pendek. Nah, bukan jarum pendek, itu jalan pendek ya. Kemudian jalan panjang itu merupakan jalan impuls yang dikendalikan oleh otak. Contohnya adalah kegiatan-kegiatan yang kita sadari. Kemudian jalan pendek itu adalah terjadi secara spontan dan tanpa disadari karena impuls hanya melalui sumsum tulang belakang lalu ke otak. Jalan pendek ini terjadi pada gerak refleks. Nah, salah satu contoh dari gerak yang disadari adalah saat kita memukul nyamuk. Nah, teknisnya bagaimana alurnya bisa kamu baca di sini ya. Adapun jalan impuls pada gerakan yang disadari adalah sebagai berikut. Dari reseptor ke saraf sensorik, ke otak, ke saraf motorik, dan ke efektor. Nah, itu adalah jalan dari gerak yang disadari. Kemudian, gerak refleks. Gerak refleks itu tidak disadari. Gerak refleks adalah gerakan spontan yang terjadi tanpa disadari, baru disadari setelah terjadi. Biasanya bagian tubuh kita akan tiba-tiba terkena benda panas atau kegiatan sesuatu dengan sangat cepat, bagian tubuh tersebut akan menghindar. Gerak refleks berpusat di sumsum tulang belakang, sumsum lanjutan, dan otak tengah. Gerak refleks yang berpusat di sumsum tulang belakang, misalnya refleks gerak pada kaki dan tangan, refleks buang air besar dan buang air kecil. Jalan impuls gerak refleks yang berpusat di sumsum tulang belakang dari reseptor ke saraf sensorik, ke sumsum tulang belakang, ke saraf motorik, dan ke efektor. Adapun gerak refleks yang berpusat di sumsum lanjutan, misalnya denyut jantung, pernapasan, dan lainnya, jalan impulsnya dari reseptor ke saraf sensorik, ke sumsum lanjutan, ke saraf motorik, dan ke efektor. Adapun contoh gerak refleks yang berpusat di otak tengah, misalnya kedipan mata atau pelebaran dan penyebab penyempitan pupil, jalan impulsnya adalah dari reseptor ke saraf sensorik, ke otak tengah, ke saraf motorik, dan ke efektor. Selanjutnya adalah kelistrikan pada jantung. Kita telah mempelajari struktur dan fungsi jantung pada sistem peredaran darah di kelas 8. Sekarang kita mempelajari tentang kelistrikan pada jantung yang memungkinkan jantung bekerja memompa darah. Seperti kita ketahui, jantung memiliki 4 bagian, yaitu atrium kiri dan atrium kanan yang berkontraksi secara bersamaan dengan dua ruang lainnya, yaitu ventrikel kiri dan kanan. Peredaran darahnya sudah kita pelajari kemarin ya, sehingga memunculkan gerak otot jantung yang dipengaruhi oleh aktivitas listrik pada jantung. Jantung mempunyai aktivitas listrik pada nodus sinoatrial atau esa nodus atrioventrikular atau berkas His dan serabut Purkinje. Ini adalah bagian penting dalam pembacaan EKG, elektrokardiogram. Listrik yang dihasilkan oleh adanya reaksi sel jantung dengan ion Na+. Sementara sel membran otot jantung miokardium berbeda dengan saraf dan otot lurik. Saraf dan otot lurik memerlukan rangsangan supaya ion Na+ masuk ke dalam sel. Proses masuknya ion Na+ ke dalam sel disebut dengan proses depolarisasi. Sementara itu depolarisasi pada otot sel jantung tidak memerlukan rangsangan dari luar. Ion Na+ akan masuk ke dalam sel melalui proses depolarisasi secara spontan. Nah, depolarisasi spontan ini menghasilkan gelombang depolarisasi untuk seluruh otot miokardium, sehingga depolarisasi sel membran otot jantung oleh perambatan potensial aksi menghasilkan kontraksi otot sehingga terjadi denyut jantung ya. Nah, begitu proses terjadinya denyut jantung.
Selanjutnya kita pelajari aktivitas kelistrikan pada kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung sendiri atau otoritmisitas. Sifat ini dimiliki oleh sel khusus otot jantung yaitu sel kontraktil dan sel otoritmik. Sel kontraktil melakukan kerja mekanis yaitu memompa, sedangkan sel otoritmik berfungsi meneruskan dan menghantarkan potensial aksi yang bertanggung jawab untuk kontraksi sel kontraktil. Nah, gerakan ritmis jantung dikendalikan oleh sebuah sinyal listrik yang dipicu oleh rangsangan spontan dari sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan, di mana sel-sel ini membentuk nodus sinoatrial atau SA atau alat pacu jantung alami. SA node berdetak secara berkala sekitar 72 kali per menit. Sinyal listrik dari SA node memulai depolarisasi saraf dan otot dari kedua atrium sehingga menyebabkan atrium berkontraksi dan memompa darah ke dalam ventrikel sehingga terjadi revolusi risasi dari atrium tersebut. Sinyal listrik kemudian dioleskan oleh nodus atrioventrikular atau AP yang mengawali depolarisasi ventrikel kanan dan kiri sehingga menyebabkan keduanya berkontraksi dan memaksa darah masuk ke dalam paru-paru dan seluruh tubuh. Saraf dan otot ventrikel kemudian mengalami repolarisasi dan siklus dimulai lagi, begitu selanjutnya ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambar dari penjalaran depolarisasi. Ada vena cava superior, atrium kanan, jalur polarisasi, ada atrium kiri, berkasis, serabut Purkinje. Nah, di sampingnya ada keterangan bagaimana proses penjalaran depolarisasi terjadi dari mulai nodus SA memulai gelombang sampai setelah repolarisasi miokardium mengalami relaksasi. Bisa kalian pelajari ya. Ini adalah jalurnya dari penjalaran depolarisasi yang tadi sebelumnya Miss Rul jelaskan. Baik, selanjutnya kita mempelajari kelistrikan pada tulang. Tubuh kita ini terdiri atas susunan tulang-tulang yang disebut dengan rangka. Tanpa tulang kita tidak dapat berdiri tegak, bahkan hanya seperti tumpukan daging saja. Nah, tulang sendiri juga sebagai sumber listrik pada tubuh kita atau titik pertumbuhan tulang merupakan salah satu proses kehidupan yang dikendalikan secara elektrik. Tulang sendiri mengandung kolagen dan apatit. Kolagen merupakan suatu bahan piezoelektrik, yaitu apabila diberikan suatu gaya kepada kolagen akan terbentuk potensial arus listrik searah kecil yang menghantarkan arus listrik dengan muatan negatif. Sedangkan kristal mineral tulang apatit yang terletak dekat dengan kolagen menghantarkan arus listrik dengan muatan positif. Nah, pada sambungan antara kedua jenis semikonduktor ini, arus akan mengalir ke satu arah yang menginduksi dan mengendalikan pertumbuhan dan regenerasi tulang ya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari adalah hewan yang mengandung listrik. Semua hewan memancarkan muatan listrik pada saat kontraksi otot. Namun hanya beberapa kelompok yang hidup di air yang dapat menghasilkan listrik. Kemampuan ini digunakan untuk mencari mangsa, melawan serangan musuh, dan navigasi. Contoh yang diberikan beberapa jenis hewan yang memiliki kelistrikan antara lain ikan belalai gajah, pari listrik, belut listrik, hiu kepala material, dan echidna ya. Echidna termasuk anggota dari ordo Monotremata mamalia yang bertelur. Hewan ini memiliki tubuh terdiri dari moncong memanjang yang berfungsi baik sebagai mulut dan hidungnya. Bagian moncong juga mengirim sinyal-sinyal listrik yang membantu menemukan mangsa seperti serangga sebagai makanannya. Nah ya, memiliki 400 elektroplugs. Nah baik, sekian dari Miss Nurul ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Miss ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you insyaallah.